الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب من اختارهم لعبوديته وخصهم بوافر رحمته وجزيل نعمته وفضلهم بجوده وكرمه على سائر خليقته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي النعمة ومسدي المنة كتب على نفسه الرحمة واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله للخلائق رحمة وجعله للصالحين إماما وقدوة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ali Imran 159. وقال أيضا: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Asy-Syura 38. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua beragam nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan kesanggupan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan khatib pada siang hari ini untuk berbicara tentang Islam dan nilai-nilai demokrasi. Tapi sebelumnya, atas nama khatib dan kepada diri pribadi khatib berwasiat, hendaklah kita senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha bersungguh-sungguh menjalankan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, topik Islam dan nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk kita ketahui. Seringkali dalam berbagai forum, baik forum yang formal maupun non-formal, seringkali muncul sebuah pertanyaan: apakah Islam mengenal demokrasi? Atau adakah demokrasi di dalam Islam? Secara istilah atau kebahasaan, memang kata demokrasi tidak dikenal di dalam Islam atau di kalangan masyarakat Islam, karena bahasa itu berasal dari bahasa Yunani. Tetapi kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi, atau kalau kita bicara tentang substansi dari demokrasi, maka sesungguhnya ada banyak nilai-nilai di dalam Islam yang bisa menjadi dasar, yang bisa menjadi fondasi dari demokrasi itu sendiri.
Salah satu nilai di dalam demokrasi yang hari ini banyak dilakukan di berbagai negara adalah kata yang terdapat di dalam Al-Quran, asyura atau musyawarah, yang notabene merupakan salah satu cara pengambilan keputusan di dalam demokrasi, yakni bagaimana orang berdiskusi, bagaimana orang berembuk, bertukar pikiran dalam rangka mencapai kesepakatan, dalam rangka mencapai kemufakatan atas sebuah masalah. Dua ayat yang khatib bacakan di muqaddimah yang berkaitan dengan musyawarah, bahkan salah satu ayatnya berasal dari surat yang dinamakan dengan Asyura, yang artinya musyawarah. Bahkan suratnya saja disebut dengan surah musyawarah, Asyura. Sebagaimana bacaan khatib yang dibacakan tadi di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalat wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Asyura ayat 78. Di dalam surat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dengan demikian, dua ayat di atas secara jelas mengajarkan kepada kita selaku umat Islam untuk mengedepankan musyawarah di dalam memutuskan segala sesuatu. Karena dengan musyawarah, peluang untuk munculnya pertentangan, peluang untuk munculnya konflik di tengah masyarakat itu akan terminimalisasi sesedikit mungkin. Sebab kalau tidak, kalau diambil keputusan secara otoriter misalnya, maka kekecewaan dari orang-orang yang tidak sepakat misalnya akan muncul. Dan zaman sekarang kekecewaan itu mudah sekali diekspresikan. Kalaupun tidak langsung di dalam forum, di luar-luar forum seringkali dibicarakan, diungkapkan melalui media sosial, dan itu sebenarnya jauh lebih berbahaya. Maka musyawarah bisa menjadi solusi agar semua masalah, semua persoalan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dalam memutuskan berbagai persoalan. Bahkan saat Nabi seharusnya bisa memutuskan sendiri, beliau tidak ragu untuk bertanya kepada para sahabat, mendapat masukan dan menerimanya. Kalau kita lihat misalnya perang-perang yang terjadi pada zaman Nabi yang disebut Ghazwah, banyak sekali masukan atau pendapat dari sahabat dan Nabi menerimanya. Salah satu contoh yang paling jelas adalah pada saat perang Khandaq atau perang Parit. Strategi supaya tidak bisa dikalahkan oleh musuh yang jumlahnya puluhan lipat mengelilingi kota Madinah, maka ada masukan melalui musyawarah agar dibangun parit. Dan itu datangnya bukan dari Nabi, tapi dari Salman Al-Farisi, dan Nabi menerimanya. Ini artinya musyawarah itu sudah diterapkan oleh Nabi jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat dua ayat tadi, bahwa musyawarah di dalam Islam itu basisnya jelas.
adalah nilai-nilai agama. Basisnya adalah ketuhanan. Maka ayatnya didahului walladzina lastajabu birabbihim wa aqamus shalat. Menjawab seruan Tuhan, beribadah salat. Ini artinya musyawarah di dalam Islam berbeda jauh dengan musyawarah di dalam atau yang berkembang dalam term demokrasi. Jadi basisnya adalah agama. Dan seharusnya nilai-nilai demokrasi atau nilai-nilai politik secara umum basisnya adalah agama, basisnya adalah nilai-nilai ketuhanan. Dan semua ilmu sebetulnya dalam Islam adalah basisnya Tuhan, basisnya ketuhanan. Ayat Iqra saja kita tahu bahwa korinahnya adalah bismi rabbik. Iqra bismi rabbik, bacalah. Baca apapun, baca ilmu apapun, kuasai ilmu apapun. Bukan hanya agama, kuasai ilmu ekonomi, kuasai ilmu politik, teknologi, tapi jangan lupa bismi rabbik, atas nama Tuhanmu. Artinya dasarnya adalah ketuhanan. Bahwa silahkan Anda menguasai ekonomi, tapi ingat basisnya adalah Islam. Bahwa dalam ekonomi itu tidak ada mementingkan diri sendiri, gaya kapitalisme misalnya. Tapi basisnya adalah untuk masyarakat banyak, maka ada zakat, ada infak, sedekah dan sebagainya. Itu yang membedakan Islam dengan kapitalisme. Ini hanya salah satu contoh. Maka demikian pula di dalam politik. Ya, maka musyawarah basisnya adalah agama. Ya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memang kalau kita bicara demokrasi secara umum, orang-orang di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara barat, selalu merasa paling depan, selalu merasa paling pertama yang mewujudkan demokrasi. Bahkan mereka merasa yang paling berjasa di dalam menerapkan demokrasi. Ya tentu demokrasi kalau ala mereka benar. Misalnya, ya, kalau mereka bicara tentang demokrasi, maka rujukan mereka adalah sebuah peristiwa besar di Prancis yang disebut dengan Revolusi Prancis tahun 1789 atau abad 18. Itu adalah tonggak awal demokrasi dalam pengertian yang sebenarnya, ya, dalam pengertian kedaulatan rakyat. Bukan demokrasi yang berkembang di Athena yang sebenarnya tidak disukai juga oleh para filosof. Maka revolusi Prancis abad 18 selalu mereka tunjukkan sebagai tonggak awal demokrasi yang berkembang di peradaban barat. Karena mereka misalnya mengagungkan 3 kredo yang sangat terkenal, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Ya, liberté adalah kebebasan, lalu égalité persamaan, dan fraternité adalah persaudaraan. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan, jauh sebelum revolusi Prancis itu terjadi, Islam di Madinah sudah melaksanakan ketiga konsep itu. Bukan hanya sebagai wacana, tapi benar-benar diterapkan. Misalnya tentang egalite, artinya kebebasan, al-hurriyah, kebebasan. Bahkan hurriyatul aqidah itu diterapkan di Madinah dengan Mitsaq al-Madinah, piagam Madinah. Bayangkan dulu di Madinah ada banyak non-muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa koeksistensi secara damai, bisa hidup bersama. Karena apa? Karena di bawah naungan piagam Madinah. Dan yang menarik, proses terbentuknya piagam Madinah menjadi sebuah undang-undang konstitusi menurut berbagai sejarah, dan ini ditulis oleh orang-orang barat sendiri, itu terjadi secara demokratis, secara musyawarah. Jadi Nabi Muhammad pada saat akan menjadikan piagam Madinah itu sebagai konstitusi Madinah, Nabi mengumpulkan para ketua kafilah, para ketua suku yang ada di Madinah pada saat itu, jumlahnya puluhan. Nabi kumpulkan ketua-ketua suku, lalu Nabi Muhammad mengatakan, saya punya konsep piagam Madinah untuk mengatur kehidupan kita sebagai masyarakat Madinah. Dan menurut sejarah mayoritas menyetujui, hanya 2 suku saja yang menolak. Nah, tetapi karena sebagian besar menyetujui, maka diterapkanlah. Berarti sejak awal Nabi Muhammad itu sudah menerapkan musyawarah, dan ternyata mayoritas itu sudah dikenal, sudah diterapkan.
Itulah hurriyatul akidah. Maka kalau dibandingkan dengan revolusi Prancis yang abad 18, sementara Nabi katakanlah abad 6, 7 Masehi, belasan tahun atau belasan abad bedanya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Declaration of Human Rights di PBB yang baru terjadi abad 20, 1948 atau 19. Jadi hadirin sekalian, luar biasa pada zaman Nabi, nilai-nilai yang ada di revolusi Prancis itu sudah jauh diterapkan. Kemudian nilai yang kedua, egalite, persamaan, al-musawa, luar biasa. Bahkan antara orang Arab non-Arab saja, Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Itu jelas saya mengatakan, tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap non-Arab ajami illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Maka kalau orang takwa, mau dia Arab, mau dia non-Arab, maka dialah yang lebih tinggi derajatnya. Jadi sejak awal sudah jelas persamaan, tidak ada diskriminasi pada zaman Nabi. Kemudian fraternite, al-ukhuwah, persaudaraan. Kita bisa mengatakan persaudaraan antara muhajirin dan ansor adalah contoh dari persaudaraan yang paling tulus, contoh dari persaudaraan yang paling murni. Barangkali saat ini kita sulit untuk mendapatkan model persaudaraan yang benar-benar, yang sejati, yang real seperti diperlihatkan oleh kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah dan kaum Ansor, mereka yang tinggal atau menetap di Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena itu hadirin sedang Jumat yang berbahagia, ketiga konsep tersebut, al-musawat, al-hurriyah, dan al-ukhuwah, bukan sekedar diwacanakan saja, bukan hanya sekedar lip service, ya, tetapi benar-benar dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka tidak salah kalau zaman Nabi dan para sahabat dianggap sebagai zaman yang paling ideal dalam sejarah peradaban Islam. Dan itu diakui bukan hanya oleh orang Islam, tapi bahkan oleh para profesor-profesor di Amerika. Bahkan Profesor Robert N. Bella, gurunya almarhum Nurholis Majid, mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah dokumen politik modern pertama di dunia. Karena pada saat itu tidak ada dokumen-dokumen yang tertulis. Kita bisa lihat zaman Yunani, zaman Romawi, semua masih dalam bentuk oral, dalam bentuk lisan. Tapi zaman Nabi sudah dalam bentuk tertulis dan itu dianggap modern. Ukuran zamannya sudah paling modern saat itu. Robert N. Bella mengakui sendiri, maka apalagi kalau kita sebagai umat Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari paparan di atas, ya, kita merasa yakin betul, ya, bahwa nilai-nilai demokrasi sesungguhnya telah ada sejak zaman awal Islam. Ya, sekali lagi, bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar perbincangan, lip service, melainkan benar-benar dipraktikkan di dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman sekarang mengambil suri tauladan, mengambil contoh terbaik dalam praktik kehidupan berdemokrasi sebagaimana yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.